Halo guys, ketemu lagi dengan kita BG Mepu. Apa kabar kalian semuanya? Dalam keadaan sehat-sehat aja ya guys ya. Makasih yang masih nonton di video ini. Semoga video ini ataupun channel ini dapat berkembang ya, dengan subscribe, like, komen, share jika kalian melihat video ini bagus dan juga bermanfaat buat kalian. Oke, kita membahas di video ini adalah Ivar Jenner diizinkan oleh FC Utrecht dan running ataupun menyusul pemain-pemain yang sudah training camp di Dubai. Ivar Jenner pemain dari FC Utrecht muda ya, U21, U23, di mana memang sangat penting ya pemain-pemain abroad bergabung. Dari 5 nama yang bergabung confirm, Ivar Jenner, Justin Hapner, lalu ada Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Rafael Struijk, plus Nathan Cho jika Heerenveen mengizinkan. Sepertinya Heerenveen mengizinkan Nathan untuk bergabung ke asuhan Sintayong U23. Skuad yang dilengkapi oleh pemain-pemain ini memang sangat dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia. Apalagi penambahan pemain abroad bisa menyemangati atau menaikkan mental para pemain lokal atau dalam artian Liga 1 ya, pemain timnas Indonesia di Liga 1. Biasakan menyebut pemain-pemain tim nasional Indonesia walaupun baru bergabung warga negaranya sebagai warga negara Indonesia, pemain tim nasional Indonesia ataupun pemain keturunan ya guys ya. Kalau naturalisasi, ada beberapa pengamat atau netizen yang masih bilang naturalisasi, padahal sesungguhnya istilah naturalisasi itu berbeda dengan pemain-pemain memang yang punya darah Indonesia dan bergabung untuk membela tim nasional. Misalnya ucuk-ucuk datang langsung bisa membela tim nasional, sedangkan pemain liga lokal gitu harus berjuang dulu dari junior segala macem. Ya intinya kualitas ya guys ya. Kita bisa lihat atau kita bisa nilai kualitas dari pemain-pemain ini gitu kan. Dalam artian mereka bisa bermain di luar negeri dengan skill yang ada, dan juga pelatih melihat skill mereka dan juga kemampuan mereka apakah layak masuk ke tim nasional gitu. Contohnya kan Sirus Margono aja Sintayong belum melihat, makanya dia belum bisa masuk. Nah, terdekat kiper memang yang sebelumnya juga pernah diisukan gitu, yang bernama Emil Audero, pemain Inter Milan ini, dia memasang logo bendera di Instagramnya guys ya, Belanda Indonesia. Jadi pernah juga ada wartawan yang menanyakan ke orang tuanya, tapi memang jawabannya kurang kondusif ya guys ya. Tapi sekali lagi, walaupun ada sikap-sikap seperti itu, tapi untuk membela negara dan membantu tim nasional Indonesia mungkin bisa diperjuangkan. Tapi jawabannya dari Exco PSSI Arya Sinulinga sedikit dibercandain lah, karena mungkin dia senang dengan Presiden PSSI yang lama juga di Inter Milan, Presiden Inter Milan juga Pak Erick Thohir. Mungkin dia sangat hormat, akhirnya memasang logo bendera di Instagramnya. Tapi jika ingin bergabung, Emil harus segera menyuarakan bahwa saya ingin bergabung dan berjuang bersama tim nasional Indonesia. Ya, yang berikutnya mungkin kalian tunggu-tunggu dengan berita yang beredar ya guys ya. Dan juga pelatih Sintayong juga sudah mungkin mengkonfirmasi bahwa pemain asal Belanda yang bermain di klub Nijmegen bernama Kelvin Verdonk itu sedang proses naturalisasi atau proses perpindahan kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Karena memang dirujuk dari keterangan Sintayong pada waktu lalu bahwa ada beberapa pemain yang akan selesai di bulan Juni persiapan melawan Irak dan Filipina. Siapa Kelvin Verdonk ini guys? Kita akan melihatnya di situs transfer market dengan torehan apa dan berapa di klubnya Nijmegen ini dan posisinya sekarang. Kita akan lanjutkan guys. Ya guys, kita udah masuk ya ke profil Kelvin Verdonk di situs transfer market. Kelvin Verdonk bermain di Nijmegen Liga Belanda guys, dengan market value 31 miliar ya guys ya. Dia pernah bermain di Netherlands U21,
posisi bek kiri berumur 26 tahun gitu kan. Jadi profil yang memang sebenarnya di tim nasional itu udah banyak ya guys ya. Di bek kiri kan ada Sen Petinama, Pratama Arhan, Nathan Choan, Edo Febriansah. Ditambah lagi Kevin Verdong. Kalau misalnya dia bisa selesai di waktu yang dekat ini, ada 5 pemain kiri gitu kan. Tapi memang profilnya dia sebenarnya jadi di atas dari pemain yang ada ya, pemain kiri yang ada dengan market value 31 miliar. Tapi juga dia belum ke Indonesia nih guys ya. Dia belum ke Indonesia untuk istilahnya proses awal seperti tes kesehatan dan lain-lain. Jadi masih agak panjang dan ini masih bulan April. Kalau isunya seperti itu mungkin nggak lama lagi guys ya, karena Sintayong udah memberikan informasi. Dia bisa bermain di posisi bek kiri ya, bek tengah dan gelandang bertahan, walaupun dengan tinggi yang nggak begitu tinggi banget gitu, tapi dia bisa bermain di berbagai posisi ya guys ya. Multi posisi juga pemain ini, hanya tinggi dengan 174 cm ya guys ya. Pemain bek kiri asal Nijmegen ini dengan torehan yang cukup bagus ya, karena dia udah dari Netherlands U15, Netherlands U16, U17, U18, U19, U20, U21 mentok ya guys ya. Belum dipanggil ke timnas senior. Ya udah gitu kan, kita bela aja tim nasional Indonesia menuju Piala Dunia. Kevin Verdong kedepannya, apakah Kevin Verdong bisa membela tim nasional, kita akan tunggu aja prosesnya. Tapi kalau sudah ada bocoran-bocoran, itu nggak bakal lama lagi guys, kita akan tunggu ya guys ya. Ya mungkin itu aja video dari saya guys ya. Informasi tentang Ivar Jenner yang diizinkan oleh FC Utrecht untuk bergabung timnas U23, dan juga sedikit informasi Emil Audero yang memasang lambang atau logo bendera Indonesia di Instagramnya, memberikan kode, tapi PSSI menganggap itu hanya penghormatan terhadap PSSI dan juga tim nasional. Dan juga berita panasnya adalah Kevin Verdong, pemain asal Nijmegen berharga 30 miliar. Ini akan segera bergabung, tapi kita tunggu terus informasinya, karena yang bersangkutan juga belum pernah ke Indonesia untuk proses awal, untuk cek kesehatan dan lain-lain. Mungkin itu aja, kita akan memberikan video-video selanjutnya nanti. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, share jika kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sepak bola.